Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggi Waludin. Di sini saya akan mereview materi ke-6 dari Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH dan asisten dosen Bapak Dr. Randy Aridayandi SMH. Di sini saya akan mereview materi yang ke-6, yaitu tujuan dari ajaran sebab akibat. Nah, poin pertamanya adalah untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidaknya tindak pidana. Poin keduanya adalah untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas sesuatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kausalitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu yang berupa perbuatan. Nah, dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dari suatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. Yang kedua adalah teori-teori ajaran sebab akibat atau kausal. Teori yang pertama, teori conditio sine qua non atau teori ekivalen atau teori syarat mutlak atau Bedingung's teori. Nah, berasal dari Panbury dari Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila satu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Nah, baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebab menyebabkan timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka akibatnya konkretnya lain pula. Nah, kebaikan teori ini adalah mudah diterapkan tetapi menimbulkan masalah karena terlalu luas lingkup berlakunya pertanggungjawabannya pidana. Nah, kesulitan teori ini adalah terlalu membentang ke belakang sehingga tanpa batas. Nah, poin kedua adalah teori individualisasi. Nah, mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Nah, mengindividualisasi, yaitu secara konkret mengenal perkara tentu saja dengan mengambil pendapat sudah kejadian post factum. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat itu dilihat sendiri-sendiri. Nah, yang pertama, tokoh atau penganut teori individualisasi adalah Brickmeyer. Nah, sebab adalah syarat yang paling kuat. Kesulitannya adalah menentukan faktor yang paling kuat itu apa ukurannya. Nah, kalau yang kedua adalah binding. Sebab dari suatu akibat adalah faktor yang meratan negatif dari serangkaian faktor yang unggul positif. Yang ketiga adalah teori generalisasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, yaitu serentetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat dari suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak atau pengalaman hidup yang umum terjadi. Menurut teori ini harus dicari sebab yang sama untuk dapat menimbulkan akibat yang bersangkutan. Oleh karena itu, teori ini disebut dengan teori adekuat. Tinjauan terhadap teori kausalitas dari teori-teori tentang kausalitas yang dianggap paling mendekati kebenaran adalah teori adekuat atau kausalitas. Tetapi untuk menggunakan teori ini perlu mendapatkan penambahan, yaitu adanya unsur kesalahan dari pelaku dalam melakukan perbuatan atau kegiatannya. Nah, oleh karena itu teori dari von Christ ini dianggap sesuai dengan jiwa hukum pidana, yaitu dapat melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak memperkarakannya atau memperkosanya. Atas dasar itu, hukum pidana harus membuat pagar atau aturan terhadap tindakan atau perbuatan yang mendatangkan kerugian. Nah, kelemahan teori ini adalah terlalu banyak menggunakan istilah tidak terang atau kurang jelas seperti kata-kata kadar, biasanya, pengalaman manusia pada umumnya, dan lain-lain. Teori kausalitas dalam hal tidak berbuat muncul dalam delik omisi
dan delik komisionis promotionem komisa, yaitu delik yang dilakukan dengan cara tidak berbuat. Terhadap hal ini ada beberapa pendapat, yaitu tidak mungkin orang yang tidak berbuat akan menimbulkan akibat. Pendapat IPA. Pendapat ini tidak dapat dipergunakan dalam IPS, khususnya ilmu hukum pidana. Ukuran dari sebab adalah perbuatan yang paling positif yang dilakukan oleh pelaku, karena sebab adalah sesuatu yang dilakukan. Jadi teori ini juga tidak dapat diterima dalam hukum pidana karena bukan yang paling positif yang menjadi ukuran, melainkan yang ada hubungannya antara sebab dengan akibat. Nah, sebab adalah perbuatan yang mendahului akibat yang timbul. Teori berbuat sebelumnya, contohnya penjaga wesel atau rel kereta api yang menyebabkan kecelakaan kereta api karena tidak memindahkan wesel ketika kereta lewat. Menurut teori ini, yang menjadi sebab adalah apa yang dilakukan oleh penjaga atau petugas wesel tersebut. Teori tidak dapat memuaskan karena tidak ada hubungannya antara jabatan dengan akibat yang timbul. Terus, poin yang terakhir adalah seorang yang tidak berbuat dapat disebut sebab dari suatu akibat apabila pelakunya mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu perbuatan. Kewajiban hukum tersebut merupakan suatu norma yang hidup dalam masyarakat, tertulis atau tidak tertulis. Nah, jadi kesimpulannya adalah menurut teori adekuat, suatu syarat dari akibat adalah suatu keadaan konkret yang dapat mempunyai kadar atau nilai dari sesuatu yang terjadinya atau sebab. Mungkin itu saja review materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.